Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridaillahi ta'ala wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa khulafati rasyidin Abu Bakar Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum syahlillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa ma yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Yang kami hormati para alim, para ustadz, para asatidz, para sesepuh, bini sepuh, bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang sudah di dalam masjid Nurul Falah maupun masjid di rumah, mudah-mudahan akan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam itu lupa kami aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga-keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan tentunya kita umat Islam yang senantiasa mengharapkan syafaat dari Nabi kita. Mudah-mudahan kita tergolong umatnya yang mendapatkan syafaat dari Nabi kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama pergunakan waktu yang sedikit ini untuk bersama-sama mengkaji Al-Qur'an dan mengaji sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hadis-hadis yang telah disampaikan oleh beliau kepada umatnya, dengan harapan mudah-mudahan dengan kita melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, maka kita insya Allah besok akan bersama-sama Rasulullah di dalam surga. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kami akan mencoba menyampaikan tentang perintah Allah Subhanahu wa taala serta rajin menjaga sunat dan tata tertibnya. Dalam Al-Qur'an surat Al-Ashr, Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan firman-Nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma atakurur rasula fakhuduhu wa ma nahakum anhu
fantahu. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ini kepada baginda kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya firman Allah yang telah disampaikan oleh Allah kepada malaikat Jibril kepada baginda Nabi, yang ditujukan kepada umatnya yang mau menerima apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini Allah menyampaikan yang artinya dalam surat Al-Hasyr yang telah kami bacakan tadi, bahwa apa yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepadamu maka terimalah. Kemudian apa yang dilarang oleh Rasulullah, yang disampaikan oleh Rasulullah, larangan itu maka hentikanlah. Jadi surat Al-Hasyr ini menyampaikan bahwa semua yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul, yaitu perintah berupa perintah yang harus dilaksanakan, juga perintah yang harus ditinggalkan. Artinya ada amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada amalan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, larangan dan perintah. Kalau bentuknya perintah, maka sebagai umat yang bertakwa atau percaya kepada Allah dan Rasulnya, secara otomatis tanpa didasari paksaan akan melaksanakan dengan sepenuh hati. Kemudian apa larangan-larangan atau perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala? Di antaranya banyak sekali, baik yang bersifat ibadah ibadah yang umum, ibadah yang hak yang harus dilaksanakan, itu di antaranya kita jalankan ibadah sholat 5 waktu atau sebanyak 17 rakaat, yaitu sholat maghrib, isya, subuh, zuhur dan asar. Sehingga kalau kita memang sudah benar-benar menjadikan orang-orang yang bertakwa, dalam surat Al-Hasyr ini disebutkan secara otomatis yang namanya salat adalah suatu kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan lagi kewajiban, tapi kebutuhan bahwa kita benar-benar butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada prinsipnya ibadah salat adalah ibadah yang sangat penting dan segala-galanya, sehingga perintah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, maka kita akan menjadi senang, karena kewajiban yang mestinya kita laksanakan untuk kehidupan kelak di akhirat akan menjadikan di dunia pun enak menjalankan ibadah sholat. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga sholat-sholat yang kita lakukan janganlah menjadi penghalang kita untuk meninggalkan, karena ibadah sholat itu bisa dilaksanakan oleh siapa saja dan dalam keadaan seperti apa. Misalkan Bapak Ibu dalam keadaan sakit pun bisa melaksanakan ibadah sholat. Karena dingin, kita diberi kesempatan rukhsah untuk bisa mengambil air wudhu dengan tayamum. Kemudian kalau kita tidak bisa berdiri karena sakit, kita bisa sambil berbaring, sambil jongkok. Bahkan kalau tidak bisa berbaring, dengan menggunakan isyarat. Jadi semuanya ada, tanpa tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Termasuk bagi bapak barangkali yang bekerja
sebagai kontraktor kadang-kadang kondisinya, karena kondisi pakaiannya kurang bersih, itu tetap harus melaksanakan sholat. Itu nanti urusan Allah Subhanahu wa taala yang akan menilai. Jadi jangan sampai ditinggalkan, dan kalau bisa memang dilaksanakan harus tepat waktu. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat selanjutnya yaitu dalam surat Al-Imran ayat 31 yang artinya, saya bacakan Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Sebenarnya amalan-amalan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala banyak sekali, Pak. Di antaranya bukan cuma sholat, tapi puasa yang kita laksanakan, puasa Ramadan ini dasarnya adalah karena ada perintah Allah yang bapak-bapak semuanya hafal, karena setiap tahun kita melaksanakan puasa Ramadan. Yaitu bagaimana Allah mengatakan, ya orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepadamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kamu, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi inti dari kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, sedekah di bulan Ramadan, qiyamul lail, semua aktivitas yang ada di dalam bulan suci Ramadan itu semata-mata hanya mengharapkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasilnya cuma itu, Pak. Jadi hasil dari kita melaksanakan ibadah puasa, mengadakan ibadah puasa di bulan Ramadan khususnya ini, salat kita, tahajud kita, qiyamul lail kita, sedekah kita yang kita berikan untuk kebaikan, untuk kemaslahatan kepada umat Islam, semuanya adalah hanya mendapatkan titel takwa. Dan nanti dibuktikan kita ketika kita sudah keluar dari bulan suci Ramadan, apakah ibadah yang kita laksanakan akan tetap istiqomah seperti yang dilaksanakan di hari-hari di bulan suci Ramadan, atau tambah merosot. Nah, itu patokannya seperti itu. Kalau kita tambah merosot, berarti ketakwaan kita lebih tambah. Karena predikat titel takwa ini adalah titel yang sangat tinggi di samping keimanan. Karena ada orang yang hanya iman tetapi tidak atau belum mau melaksanakan segala perintah-perintah Allah, bahkan lebih cenderung kepada berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya sekedar iman tetapi belum dilaksanakan. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pada hakikatnya iman adalah satu, iman itu harus diucapkan. Bentuknya adalah kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala. Itu diantara iman yang pertama. Kemudian iman yang kedua adalah dihayati dalam hati bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah betul-betul zat yang memberikan istilahnya kehidupan di dunia ini. Makanya dalam hati kita harus yakin bahwa semua yang ada di muka bumi ini permulaannya adalah ada yang menciptakan. Berbeda dengan orang-orang ateis. Kalau orang-orang ateis hanya mengatakan bahwa bumi ada seperti ini, saya ada ya sudah ada, cuma itu toh. Jadi tidak istilahnya mengingkari bahwa keberadaan kita, keberadaan orang-orang baik dari keturunan mulai dari si A, si B, si C itu sebenarnya ada penciptanya. Tetapi karena tidak percaya, maka dia adalah ingkar kepada nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Itu yang perlu diyakini. Ada 3. Yang pertama adalah iman, harus diucapkan, kemudian harus ditanamkan dalam hati, diyakini dalam hati, dan yang ketiga harus dilaksanakan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat selanjutnya dalam surat Al-Imran ayat 31, bisa buka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Yang artinya, katakanlah, jika kamu benar-benar kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, ikutlah aku, niscaya dikasihi Allah dan diampunkan dosa-dosamu. Hadirin kaum muslimin, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini menjelaskan kehidupan yang kita lakukan, kehidupan yang kita jalan ini. Kita bisa hadir di majelis yang mulia ini, kita bisa menghirup udara yang sehat, bisa mengikuti aktivitas pekerjaan yang kita laksanakan, yang kita punya profesi, baik profesi sebagai guru, baik profesi sebagai dokter, dan lain sebagainya. Itu semata-mata adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebagai umat Islam yang meyakini bahwa kehidupan yang ada di muka bumi ini, yang kita jalani untuk sampai saat ini, merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di ayat ini Allah mengatakan kepada baginda Nabi Muhammad SAW bahwa kalau kau mencintaiku, maka ikutilah aku, kata baginda Nabi itu. Nah, yang menjadi panutan kita siapa? Baginda Nabi. Tentunya Nabi Muhammad SAW adalah suri teladan yang perlu kita contoh, dan semua apa-apa yang beliau sampaikan dari mulai beliau menjadi Rasul, menjadi Nabi, semuanya sudah dilaksanakan dengan sempurna atau sudah disampaikan kepada umatnya melalui para sahabat, melalui para tabi'in, dan sampai sekarang kita termasuk di dalam sampai ke Indonesia ini, itu adalah berkat jasa Rasulullah SAW beserta para sahabat-sahabatnya. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya kita tidak boleh ingkar kepada nikmat yang Allah berikan. Karena kalau kita ingkar kepada nikmat yang Allah berikan, maka Allah akan mengancam di dalam ayatnya, siapa yang bersyukur kepada Allah, padaku, maka Allah akan memberikan apa yang akan memberikan penambahan nikmat. Tetapi manakala kita kufur, maka azabnya akan lebih dahsyat. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita prihatin untuk saat-saat ini orang-orang saudara-saudara kita mungkin yang sampai saat ini kita bisa melihat di tayangan televisi atau media sosial dalam kondisi yang sangat sakral atau berada di bulan suci Ramadan, masih ada saudara-saudara kita yang mengalami bencana alam, mengalami banjir bandang, bahkan sampai gempa bumi. Kita bisa lihat di Purwodadi, Semarang, sampai Kudus, sampai Grobogan, itu semuanya tidak
adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tinggal bagaimana mau tidak mereka menyikapi bahwa ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita yang berada di daerah Kabupaten Tegal khususnya Desa Mejasem, walaupun dekat dengan Kali Perpil ya Pak. Kemarin pada tanggal berapa itu saya sempat melihat sendiri pulang dari Brebes karena kata posisinya hujan, itu tanggul itu airnya sudah hampir nempel sama jembatan. Itu ngeri sekali. Dan malah yang sini yang sudah banjir ternyata yang jebol di Brebes, di Jatibarang. Dan itu saya juga melihat sendiri betapa susahnya di sana Pak. Jadi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih melindungi warga Desa Masambar khususnya Kabupaten Tegal. Mudah-mudahan tidak terjadi hal seperti ini karena susah sekali. Bagaimana kalau kita kondisinya banjir, kemudian nggak ada listrik, kita mandi juga sulit, ingin makan juga sulit karena tempatnya tidak bisa untuk memasak. Kadang-kadang kita dapat kiriman juga terlambat, jam misalnya kita makan terlambat. Ya begitulah kalau kita bicara masalah yang namanya musibah, itu tidak pandang bulu. Di mana ada kiai hebat pun kalau Allah menghendaki kita akan kena musibah. Kita kembalikan kepada kita bahwa musibah-musibah yang telah menimpa daerah-daerah tertentu tentunya menjadikan pelajaran bagi kita semua bahwa kapanpun musibah ini akan datang kepada kita dan kita mestinya harus siap untuk menghadapi hal seperti ini. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu contoh sekelumit yang tertera dalam ayat ini. Ayat ini menyatakan bahwa semua musibah yang ada pada diri kita, yang musibah yang terjadi di muka bumi ini adalah semata-mata adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW dalam Al-Quran dipadukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Allah Subhanahu wa taala memilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dijadikan suri tauladan. Menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan. Makanya semua amalan-amalan sunnah yang kita lakukan itu bukti bahwa kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun amalan-amalan yang sering kita abaikan banyak sekali. Tetapi memang ada hal-hal yang sifatnya sunnah yang kita tidak bisa melaksanakan, tapi ini khususan buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti amalan sunnah mempunyai istri lebih dari satu ya Pak. Itu kan khususnya buat Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau panjenengan istri satu beribu terus apa? Jadi ada amalan-amalan yang memang dikhususkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kita tidak bisa menentang yang namanya poligami. Mempunyai istri lebih dari satu, minimal 4. Karena itu adalah Al-Quran. Kalau jenengan menentang poligami, mencibir poligami, berarti jenengan menentang Al-Quranul Karim. Oleh karena itu ada sunnah-sunnah yang tidak bisa dilakukan oleh kita, khususan untuk Rasulullah SAW. Kita yang ringan-ringan saja, sholat sunnah qobliyah, ba'diyah, sholat sunnah taubat, misalkan kita merasa banyak dosa, melaksanakan sholat duha, sholat qiyamul lail, tahajud,
witir dan lain sebagainya. Itu semuanya kalau kita mempunyai kecintaan kepada Rasulullah, kita akan melaksanakan apa yang diperintahkan Allah Rasulullah SAW. Maka jaminan Rasulullah, man ahya sunnati faqad ahabbani, faman ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnah-sunnahku, menghidupkan ajaranku, maka besok kita akan bersama-sama Rasulullah di dalam surga. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesunahan-kesunahan yang kita lakukan terutama di bulan suci Ramadan ini banyak sekali. Di antaranya itu salat sunnah tarawih. Nah, ini salat sunnah tarawih setiap tahun, setiap tahun mesti ada perselisihan, mesti itu setiap tahun. Baik pelaksanaan salat, mau salat witir, salat sunat tarawih maupun ketika menjelang bulan suci Ramadan mesti ada perselisihan. Kadang mereka yang tidak tahu kenapa sih umat Islam kok tidak bisa bersatu, ngomong seperti itu. Karena mereka tidak pernah ngaji kepada ulama-ulama yang betul-betul memang ulama itu kadang ada Pak. Ulama-ulama yang sifatnya apa enggak semuanya ada yang berkeyakinan kepada pendapatnya sendiri tetapi tidak bisa memberikan argumentasi kepada mereka yang tidak sependapat dengan dia. Seperti contohnya ada ulama yang berpendapat berdasarkan 4 mazhab bersentuhan dengan istri atau bersentuhan dengan perempuan yang bukan muhrimnya maka batal wudu. Itu ada yang berpendapat seperti itu. Tapi ada yang berpendapat pula tidak membatalkan wudu. Yang membatalkan wudu malah justru yang pegang. Misalkan saya sama istri misalkan sentuhan, itu yang batal bukan saya tapi istri saya yang batal. Itu ada yang berpendapat seperti itu. Lah ini tidak pernah disampaikan. Kadang-kadang ada yang seperti itu. Lah kalau saya ya tinggal milih yang enak mana Bapak kira-kira. Mau milih yang batal monggo, mau milih yang tidak batal ya monggo. Lah kejelekan-kejelekan yang kita hadapi sampai sekarang ini itu karena kita lebih cenderung kepada yang namanya organisasi. Kita lebih fanatik kepada organisasi yang kita anut. Yang bikin Muhammadiyah, yang bikin Nahdlatul Ulama dan sebagainya. Ini yang membuat kita itu ngajinya kurang, Pak. Kalau yang kunut berarti NU ya, Pak. Kalau yang tidak kunut Muhammadiyah. Ini yang salah seperti ini, Pak. Harusnya yang betul itu kalau yang kunut yaitu mazhab Imam Syafi'i. Kalau yang tidak kunut adalah mazhab Imam Abu Hanifah. Itu yang benar seperti itu. Tapi nggak ada orang yang benar itu. Karena mereka memberikan argumentasi sendiri seolah-olah pendapat mereka itu yang benar. Padahal mestinya jangan seperti itu. Nggak ada dalam sejarah. Berarti kalau Imam Syafi'i kunut berarti dulu Imam Syafi'i ketua PBNU. Kan enggak. Imam Abu Hanifah aja kunut berarti pimpinan pusat daerah Muhammadiyah yang karena mereka berpendapat. Bahkan kalau kita mau membacakan sejarahnya Imam Syafi'i, ketika Imam Syafi'i bermain di dalam daerah wilayahnya Ibu Hanifah, ketika itu Imam Syafi'i disuruh jadikan imam salat subuh. Dan pada saat Imam Syafi'i melaksanakan salat subuh, Imam Syafi'i tidak kunut. Karena beliau tahu bahwa di daerah ini adalah tidak menggunakan kunut. Kalau seperti ini kan enak Pak, ya ada saling bahwa pendapat saya itu paling benar. Ya monggo lah jenengan tinggal milih. Kalau keyakinan saya ya kita menggunakan mazhab. Kalau Bapak keyakinan mazhab saya yang benar monggo silakan kunut. Yang tidak mengajarkan tidak nggak apa-apa. Jangan
dicap, divonis kau wong Muhammadiyah, kau wong NU. Itu dari mana? Enggak ada ulama alim yang mengatakan seperti itu. Tidak ada satupun hadis atau kitab dibuka bahwa Imam Syafi'i orang ini enggak ada. Itu hanya karena sudah politik identitas, merasa kita membela Ahlussunnah wal Jamaah, membela. Kalau yang dalam nontonnya banyak sekali Pak, nontonnya keras sekali. Kalau yang kunut haram, kafir, nah itu yang keliru. Ada seperti mengatakan kafir. Wong salatnya masih sama, Qur'annya sama, nabinya sama, kok dikatakan kafir? Gak boleh kalau kita seorang ulama, seorang ustadz atau sepupu alia yang mengatakan orang yang fasik ya Pak, orang yang sering perbuatannya banyak kemaksiatan, berzina, minuman haram, khamr, bahkan mengatakan bahwa dia kafir, itu tidak boleh. Karena suatu saat beliau akan lebih baik pada kita. Contohnya sahabat Wasi. Sahabat Wasi itu Pak, itu yang membunuh Sayyid Hamzah. Sayyid Hamzah itu paman Nabi Muhammad SAW yang dibunuh oleh Wasi. Bahkan Nabi SAW itu sangat benci sekali pada Wasi. Tapi apa nyatanya? Wasi menjadi perang panglima, membantu Nabi Muhammad SAW menjadi Islam. Padahal dia sangat dibenci oleh Rasulullah, tapi Rasulullah setelah itu mendoakan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu kalau dikatakan di daerah Mekah itu jagoan dalam hal pertarungan baik gulat maupun dengan pedang, mesti menang. Bahkan ketika Rasulullah SAW melihat Umar melaksanakan seperti itu, Rasulullah mendoakan, ya Allah, mudah-mudahan orang seperti Umar ini dijadikan temanku. Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Umar masuk Islam, padahal dia pembunuh, pemabuk dan lain sebagainya. Tetapi Rasulullah tidak pernah mengatakan sahabat Umar adalah orang kafir. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan bahwa seluruh umatku akan masuk surga. Jaminan Rasulullah, seluruh umatku, berarti umat Islam, akan masuk surga kecuali orang yang menolak. Karena hadis ini menceritakan, tadinya mengatakan umatku semuanya akan masuk surga, tetapi di lain sisi kecuali yang menolak. Karena seperti ini ada sahabat bertanya, ya Rasul, apakah ada orang yang diajak masuk surga itu tidak mau? Rasul menjawab, ada, banyak sekali. Orang yang tidak mau menjalankan sunnahku adalah mereka yang menolak dengan ajaranku. Ini etika Rasulullah SAW. Logikanya begini Pak. Kalau Rasulullah mengatakan semua umatku akan masuk surga, kemudian kecuali yang tidak mau, sahabat bertanya, ada nggak sahabat yang tidak mau? Ada. Dia milih masuk ke dalam neraka. Mestinya ngomongin neraka, tapi yang Nabi tidak bilang neraka. Kecuali mereka tidak mau apa yang aku sampaikan, kemudian untuk melaksanakannya. Artinya berat sekali untuk melaksanakan apa yang aku perintahkan. Padahal semua yang aku ucapkan adalah semata-mata perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi wahyu yang Allah kirimkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW adalah bukan semata-mata adalah
hawa nafsu yang telah hawa nafsunya Rasulullah, artinya Rasulullah sendiri yang menyampaikan itu, semuanya adalah semata-mata karena petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya kita berbicara masalah mukjizat, Pak. Semua nabi, semua rasul dari 134.000 nabi dan rasul, jumlahnya yang kita kenal adalah 25 nabi dan rasul. Semua nabi dan rasul mendapatkan mukjizat yang namanya mukjizat. Lah mukjizat ini adalah sesuatu yang terjadi pada diri nabi dan rasul yang tidak akan bisa dilaksanakan oleh orang seperti kita. Kejadian yang luar biasa. Lah, dari mukjizat Rasulullah SAW ini yang paling hebat, Pak. Kenapa yang paling hebat? Karena semua nabi yang diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala bentuknya fisik. Misalnya begini, saya ceritakan contoh Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa mukjizatnya Nabi Sulaiman? Satu, bisa berbicara dengan bangsa jin. Bisa berbicara dengan bangsa jin, bisa berbicara dengan hewan, dan bisa mengeluarkan angin. Itu Nabi Sulaiman. Tapi setelah Nabi Sulaiman wafat, apakah mukjizat itu masih ada? Tidak ada, karena bentuknya fisik. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Musa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala juga bentuknya fisik. Apa? Tongkat. Fungsinya apa? Membelah Laut Merah pada saat itu kan. Laut Merah. Dan memang sampai saat ini yang konon kalau yang pernah pernah ikut umroh, saya main ke mana Pak Ali ya? Turki Pak oleh salah ya. Itu bisa melihat di mana? Di museum. Itu kalau kita sebagai orang yang ahli sejarah mungkin tanya seperti ini, tongkat gue asli apa enggak? Mesti kan gitu. Kalau kita yang istilahnya mata duitan, gue ngerti dul regane pira. Delok tongkatnya Pak, kalau yang di daerah Mesir, itu yang pernah, kalau yang pernah main ke sana, yang pernah umroh mungkin mana kan ada yang umroh yang ada yang umrah masuk ke Mesir ada ya. Kemudian kalau yang kita mungkin koleksi masalah itu kayunya bikinnya dari apa? Lah mukjizatnya Nabi Musa alaihissalam itu pun bisa disaksikan pada saat itu ketika orang-orang pada datang, pada melihat di antara kaumnya yang pada saat itu diperangkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui pembelahan Laut Merah. Itu yang melihat hanya itu. Dan Fir'aun yang tentunya itu dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi setelah sekian tahun mana ada bisa dibuktikan? Tidak bisa, Pak. Karena bukan tongkatnya yang hebat, tetapi nabinya, Nabi Musanya yang hebat, bukan tongkatnya. Coba kalau tongkatnya diambil terus jangan dipukulkan maning kucing, bukan mati Pak. Apalagi untuk membelahkan laut ini tidak bisa, karena itu sudah ditutup. Tetapi berbeda dengan mukjizatnya baginda kita Nabi Agung Muhammad SAW. Baginda Nabi ditawar seperti itu tidak mau Pak. Tidak mau ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bentuk fisik tidak mau. Tetapi banyak sekali mukjizatnya bagi Nabi. Di antaranya ketika perang Badar, Rasulullah kan orang kayak Rasul itu kan sifatnya umi ya Pak. Jadi umi itu pokoknya lugu lah, orang lugu. Jadi tidak pernah mikir. Sahabat tanya, ya Rasul,
Kita di padang pasir seperti ini belum ada air, gimana kita ini bisa mati semua pasukannya seperti itu. Oh, tolonglah mintakan air. Hanya bilang gitu, nih minum. Keluar dari ciri-ciri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, air mengalir buat minum semua 3.000 orang bisa. Karena nggak mikir minum, tinggal minum Pak. Kemudian ketika sahabat Jabir ditanya oleh istrinya sahabat Jabir mengatakan, ya ini ada sedikit makanan. Ini sampaikan kepada sahabat Jabir, istrinya ngomong sama suaminya, suamiku, ini ada sedikit makanan yang kalau kita makan hanya cukup 6 atau 8 orang. Silakan bagi Nabi suruh datang untuk makan. Karena kambingnya kecil sehingga tidak cukup untuk pada saat itu 3.000 lebih pasukan yang pada saat itu kelaparan. Lalu Nabi sahabat Jibril datang ke Nabi, ya Rasul, ini ada makanan tapi hanya 8 orang. Rasul nyantek banget Pak. Hei para pasukanku, ini Jabir menyediakan makan, silakan makan bersama di rumah Jabir. Padahal butuhnya 8 orang. Tapi baginda Nabi ngomong sama Jabir, jangan buka makanan itu kecuali aku yang buka. Ternyata cuma hanya ngomong gini, ya Allah cukupkan makanan ini untuk semua pasukanku. Cukup Pak, makan semua. Itu mujizat, sebenarnya mujizat banyak sekali mujizatnya. Cuma nggak minta seperti itu. Makanya mujizat Rasulullah SAW adalah Al-Quranul Karim yang sampai saat ini bisa kita nikmati bersama, bisa kita baca bersama, dan sangat bisa dinikmati oleh kita bersama. Seandainya mujizat itu berupa fisik yang tadi saya sampaikan, ya pengen jari-jarinya keluar air, ya harus menunggu. Kalau tahu Rasulullah dulu, kalau pengen makan banyak itu, ya juga harus menunggu. Banyak sekali mujizat Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW nggak pernah mikir. Pokoknya kalau misalnya mau duduk, ya itu tinggal duduk. Nggak mikir. Contoh ada saat beliau duduk itu ada sebuah pohon. Logikanya kalau sinar dari sana, materi dari sana kan nyinari ke sini Pak. Tapi otomatis pohon itu yang rubah sendiri dahannya, sehingga Rasulullah SAW tadi kandungan kita kena air panas, kena panas matahari. Begitu juga ketika panas terik sekali mendung mengikuti. Itu Rasulullah SAW, makanya kita sebagai umatnya sangat bangga sekali menjadi umatnya. Mudah-mudahan Allah SWT tetap memberikan keimanan kepada kita semua, kita melaksanakan perintah-perintah Rasulullah SAW, dan hilangkanlah perbedaan pendapat sekalipun pendapat yang kita itu benar. Karena yang namanya agama itu bukan untuk didapatkan. Karena kalau yang namanya debat itu mesti yang akan muncul adalah nafsu pengen mengalahkan. Ini hindari seperti itu Pak. Jadi mohon kepada para jamaah khususnya di Masjid Nurul Falah tidak usah mempertentangkan masalah perbedaan. Bapak setuju dengan pendapat yang saya sampaikan dipakai, tidak usah mencela. Ini ajaran Rasulullah SAW. Oleh karena itu sekali lagi kita selama masih bulan suci Ramadan ini sudah 7 hari, mudah-mudahan kita akan selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan oleh Rasulullah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita tetapkan umat iman dan Islam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah
نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.